perkenalkan namaku Bujangga Ayu Putu Putrastari, NIM 317111561 dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial jurusan Ilmu Hukum. Dan adapun teman-temanku, perkenalkan nama saya Niwayan Eka Mustika, NIM 317111589. Perkenalkan nama saya Eva Sulastri, NIM 317111536. nah di video kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang dimana anak sebagai pengguna atau penyalahgunaan narkoba yang ditinjau dari teori-teori pemidanaan serta tujuan dari pemidanaan. Disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini adalah penggunaan yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi dapat dinikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan, dapat menyebabkan kesehatan fisik, gangguan mental, kesehatan jiwa, dan juga kehidupan dalam kehidupan sosialnya. Pengertian narkotika. Narkotika itu adalah sejenis zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaian berlebihan. Jenis-jenis narkotika itu ada golongan 1. Golongan 1 itu bisa seperti ganja, opium, dan tanaman yang sangat berbahaya. Serta golongan 2, narkotika ini dimanfaatkan untuk pengobatan sesuai resep dokter seperti morfin. Dan golongan 3 itu bisa golongan 3 ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan terapi seperti kayak sintetis, semi-sintetis, narkoba, dan jenis. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab dari anak melakukan tindakan kecanduan narkotika. Yang pertama, penyebab dari diri sendiri. Tidaknya kemampuan si anak untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Terus adanya dorongan dari teman untuk melakukan hal tersebut yang ingin meniru hal tersebut sehingga tidak memikirkan bagaimana kelanjutan dalam melakukan hal tersebut. Yang kedua, bersumber dari orang tua. Mungkin saja salah satu orang tua atau kedua orang tuanya tersebut sebagai pencandu narkoba. Karena adanya kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, kurangnya komunikasi orang tua terhadap anak, orang tua itu terlalu mementingkan karir untuk mencari uang bagi dirinya dia sendiri. Terus yang keempat itu ada faktor lingkungan. Faktor dorongan dari salah satu teman pencandu narkoba atau pengedar narkoba, terdapat bisikan dari teman sehingga dia melakukan hal tersebut. Adapun faktor lingkungan, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut melakukan hal untuk menggunakan narkoba. Nah, kita semua mengetahui bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksinya. Nah, dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu tindakan ini dilakukan oleh anak, yaitu anak sebagai pelaku dalam hal ini. Nah, ancaman yang dapat diberikan kepada anak itu merupakan ancaman yang dimana pidananya setengah dari pidana orang dewasa. Nah, hal ini sudah diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, selain itu, setelah diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kita mengenal istilah diversi, yang dimana istilah ini berarti pengalihan penyelesaian perkara anak yang dari proses pengadilan menuju proses di luar pengadilan. Nah, diversi ini dapat kita lakukan ketika ancaman pidana tersebut di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal menyelesaikan suatu tindak pidana perkara bagi anak melalui proses pengadilan, para aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan 4 prinsip kepentingan bagi anak. Dan hakim dalam hal ini memutuskan suatu perkara ini harus juga mempertimbangkan bahwa pelaku adalah anak.
Tujuan pemidanaan yaitu yang pertama, upaya prevensi, yang dimana untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Yang kedua, yaitu merehabilitasi pelaku. Dan yang ketiga, melindungi masyarakat. Nah, jika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Selain mereka mendapatkan sanksi, mereka juga harus mendapatkan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini bertujuan untuk agar mereka dapat memperbaiki dirinya ketika mereka sudah kembali atau dilepas kembali ke masyarakat, agar stigma-stigma buruk yang terjerat pada dirinya sudah tidak berlaku lagi. Nah, ketika itu terjadi, maka tujuan dari pemidanaan yang ketiga yaitu perlindungan masyarakat akan tercapai karena kita sudah mengetahui apa penyebab-penyebab dari mereka melakukan hal tersebut, dan hal itu akan mempermudah kita dalam melatih mereka yang sebagai pelaku untuk melatih soft skill atau hard skillnya ketika mereka di penjara atau di lembaga permasyarakatan. Sekian penjelasan narkotika dari kelompok kami. Terima kasih.